Hello, back again to listening class 7th graders. Hope you are fine and well. We're still talking about Unit 1. There is no place like home, but we'll continue on to the main event. Halo lagi kelas 7, kita lanjut ke bahasan materi utama Unit 1 ya. Tetap sehat dan semangat ya. The indicators that you're going to study for Unit 1 main event is 1. Listening for specific information and 2. Multiple choice pictures. Nah, yang akan kalian pelajari adalah pertama, mampu menemukan informasi rinci dari audio yang kalian dengarkan. Kedua, memasangkan gambar berdasarkan informasi yang kalian dapat dari rekaman. So, before we start, make sure to prepare this. Textbook, open page 14, and headphones or earphones. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kalian siap-siap ya. Buka buku textbook kalian halaman 14, kita akan mengerjakan bagian 3 dan bagian 5. Oh ya, gunakan headphone atau earphone supaya lebih jelas. Okay, the first material is about listening for specific info atau mendengarkan informasi yang spesifik. There are some important things to do. 1. Always read the question first before you listen. 2. Listen twice to the recording. First listening is to take note on important info, while the second listening is to check on your answer. Oke, materi yang akan kita bahas adalah mendengarkan informasi spesifik. Hal-hal penting yang harus kalian perhatikan adalah 1. Baca pertanyaannya sebelum kalian mengerjakan, supaya kalian paham apa yang harus kalian lakukan. Kedua, dengarkan 2 kali rekamannya. Yang pertama, kalian catat info-info penting yang kalian dapat. Sedangkan yang kedua adalah saat kalian mengecek jawaban kalian. Next material is understanding partitives. When you talk about the amount of something including countable or uncountable nouns, singular or plural nouns, then you have to use partitives. Here you're going to learn about the usage, the meaning, and exercises. Nah, pada materi berikutnya, kalian akan belajar tentang partitives. Partitives adalah kata petunjuk untuk menyatakan jumlah benda, termasuk benda-benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, tunggal atau jumlahnya hanya 1, dan jamak atau jumlahnya lebih dari 1. Di sini kalian akan belajar gunanya untuk apa, artinya, dan latihan soalnya. There are some, any, how much, dan how many. Let's begin with some. Some is used for plural countable nouns, used for singular uncountable nouns, and used in positive and interrogative sentence. Kita mulai dengan kata some yang artinya beberapa. Some ini digunakan kalau kita mau menghitung jumlah benda yang bisa dihitung yang jumlahnya lebih dari 1. Tetapi bisa juga digunakan kalau kita mau menghitung benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya tapi hanya 1. Contoh benda yang bisa dihitung dan bendanya lebih dari 1 itu adalah box. Ada S-nya di belakang, lebih dari 1. While singular uncountable nouns-nya, contohnya adalah yang tidak bisa dihitung dan jumlahnya hanya 1 adalah hair. Contohnya rambut. Lebih dari dihitungnya tunggal. And used in positive and interrogative sentence, dan digunakan pada kalimat positif dan kalimat interrogatif. Jangan lupa ya. Next adalah any.
Any sama dengan some artinya beberapa, tapi maknanya negatif. Use for plural countable nouns. Digunakan untuk benda-benda yang bisa dihitung jumlahnya lebih dari satu, tapi sekali lagi maknanya negatif. Use for singular uncountable nouns. Untuk benda yang tidak bisa dihitung juga boleh menggunakan any. Important things, yang paling pentingnya adalah any is used in negative and interrogative sentence. Any ini hanya boleh digunakan ketika kalimatnya negatif atau interrogatif. Contohnya seperti apa? I don't have any friends. Saya tidak punya teman. Plural, lebih dari satu, dan bisa dihitung. Contoh singular uncountable-nya seperti apa, ma'am? Seperti apa, miss? Contohnya seperti ini. I don't have any money. Saya tidak punya uang. Uang itu bukan lembarannya ya yang dihitung, tapi nominalnya, besaran uangnya. Jadi jangan mau disamakan 10 lembar uang 1000-an kalian dengan 10 lembar uang 100-an misalnya. Seperti itu. Sampai sini, semoga paham ya. If you still do not understand, just recheck di audio or video. Dengarkan lagi dan tonton lagi videonya ya. Next one is a little, a few, dan a lot. A little is used for uncountable noun. A little itu digunakan untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya. For example, time. Contohnya adalah waktu. I have a little time to talk to you. Saya punya sedikit waktu untuk berbicara dengan kamu. Because we are on PJJ. Karena kita sedang PJJ. Jadi waktunya hanya sedikit untuk ngobrol. Lebih banyak untuk belajar. Next-nya, a few. Artinya beberapa. But, tetapi, for countable nouns. Ini digunakan kalau bendanya bisa dihitung. Ingat ya, bisa dihitung. Example, I have few friends. Saya punya beberapa teman. Gak banyak, hanya beberapa saja. Teman bisa dihitung. Ingat gitu. Nextnya, a lot of. Atau banyak artinya a lot of. Used for both countable and uncountable nouns. A lot of ini digunakan baik untuk yang bisa dihitung maupun yang tidak bisa dihitung bendanya. Contohnya seperti apa? Countable noun-nya. I have a lot of books. Saya punya banyak buku. Buku-bukunya bisa dihitung. Kalau sudah sampai 1000 bisa jadi perpustakaan tuh. And for uncountable noun. Sedangkan contoh yang untuk uncountable noun-nya seperti apa, miss? Example is like this. I have a lot of money. Saya punya banyak uang. Kenapa uncountable? Karena jumlah uang itu beragam dari satu orang ke satu orang lain. For the poor, mungkin untuk orang-orang yang berkekurangan, 100,000 rupiah is plenty. A lot. Mungkin untuk orang-orang yang berkekurangan, sekali lagi 100.000 itu jumlahnya banyak sekali. But for a millionaire, tapi kalau misalnya untuk orang-orang kaya, 100.000 itu mungkin tidak ada apa-apanya. Seperti itu. How many? Kita lanjut dengan how many. How many is used for plural countable nouns. Used in interrogative sentence. How many itu artinya berapa banyak. Dipakainya kapan? Ketika kita menanyakan jumlah benda-benda yang lebih dari satu dan harus bisa dihitung. Contohnya, how many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu punya? Tinggal dihitung saja nanti. Apakah 10 or 1,000 atau mungkin 1.000. And then there is how much. Sama dengan how many, how much juga untuk menanyakan jumlah. The difference, how much is used for singular uncountable nouns. Bedanya, kalau tadi how many untuk yang bisa dihitung jumlahnya, how much itu untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya apa? Time, waktu. Time is relative, like money. Waktu sama seperti uang itu relatif. Kata orang banyak atau lama, belum tentu kata orang lain itu sama. Example, 10 minutes is long.
if you are listening to the speech. Ketika kalian mendengarkan yang namanya pidato, 10 menit itu pasti lama. But if you are doing exams, contohnya kalian mengerjakan ulangan, 10 menit itu pasti kerasanya cepat. Apalagi ulangannya matematika, ya enggak? Okay, for the activity time, please open your Gold Experience Book A2 page 14. We're going to do 2 exercises here. Sekali lagi kita akan latihannya 2 ya. Di awal Miss sudah sebutkan. Buka bukunya halaman 14 untuk latihan pertama, kerjakan bagian 3 di sekolah ya. For exercise 2 is on page 14, masih di halaman 14 juga, but exercise 5, tapi yang dikerjakan adalah exercise 5-nya. Just write down the answer. Hanya tulis jawabannya saja di sekolah. Baik, sekali lagi, baik latihan pertama dan latihan keduanya kerjakan di sekolah, tulis hanya jawabannya saja. Okay, that's all. God bless you and good luck. Sekian materinya, Tuhan memberkati, selamat bekerja. I'll see you again on the next material. Bye-bye.